Bapak Ibu selamat Natal, selamat pagi, selamat Natal, haleluya. Senang bisa kembali datang ke rumah Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Bapak Ibu, ketika malam itu tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Para gembala sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada para gembala, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan kesukaan yang ceria hanya ada pada Tuhan kita Yesus Kristus. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Hai kawan yang setia, pohon suka yang teguh. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Hai kawan yang setia, pohon suka yang teguh. Terangmu menembuskan hati, mengenyangkan awan yang mencari mendapati dalam dikau terang dekat. Cakrawala berbunyikan hormat padamu Yahud. Bintang-bintang sekalian membesarkan namamu. Unggasmu bersukaria dengan bunga di lembah. Ladang sungai turun dia, ramai-ramai sorakan. Buka hati, buka mata bagi kesukaanmu, agar tangan, agar kata memuliakan dikau. Bila hidup kami jadi sungguh terang benar kudus, Bapa kami yang abadi oleh Yesus menebus. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Hai kawan yang setia, pohon suka yang teguh. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Hai kawan yang setia, pohon suka yang teguh. Kali kawan yang setia, pohon suka yang teguh. Kali kawan yang setia, pohon suka yang teguh. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kesukaan itu hanya ada pada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kemuliaan Tuhan ada bersama-sama dengan kami saat ini. Kami bersyukur Tuhan, Kau boleh lahir buat kami sebagai juru selamat kami, sebagai Tuhan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami aman bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam kemarin Tuhan sudah pimpin acara kami, perayaan kami luar biasa. Kami rasakan Tuhan hadir bersama dengan kami. Dan pagi hari ini pun Tuhan,
di hari Natal yang kami boleh rayakan bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Kami mau juga merasakan berkat Tuhan. Sehingga ketika kami keluar dari ruangan ini kami boleh mendapatkan berkat yang baru yang daripada Tuhan. Dari kami lemah kami boleh dikuatkan. Yang sakit boleh disembuhkan. Tuhan kami bersyukur Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang tidak punya persoalan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, Tuhan tahu dan Tuhan mau melawat kami satu persatu di hari Natal ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami sadar bahwa kami tidak layak di hadapan Tuhan. Dan kami menyembah Tuhan yang melayakkan kami semua. Tuhan sembunyikan kami semua pelayan-Mu di belakang salib-Mu. Biar kami boleh semakin rendah hati melayani Tuhan. Karena kami hanya meninggikan nama-Mu Tuhan. Nama yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam perjalanan atau mereka tidak dapat datang ke tempat ini dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau lawat mereka sama seperti Engkau lawat kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas lawatan-Mu pagi ini. Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan itu yang akan melawat kami pagi hari ini. Dan memberkati kami. Terlebih Tuhan, Engkau berkati juga Pendeta Jonathan Prasetya yang akan memberitakan firman. Karena kami percaya ada firman Tuhan, ada berkat Tuhan, ada teguran Tuhan, ada semuanya yang Tuhan mau berikan buat kami semua melalui hamba-Nya. Dan kami percaya firman itu boleh menjadi kekuatan buat kami. Firman itu boleh menjadi pegangan buat kami, pelita buat kami. Dan semakin hari Tuhan, kami semakin hari menjadi seperti dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan, seluruh apapun yang instrumen media yang kami pergunakan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan Tuhan. Supaya semuanya boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apabila ada kuasa gelap roh jahat yang hendak mengganggu kami, mencoba menarik kami keluar dari kasih-Nya Tuhan, kami bersehati menolak menghancurkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau beribadah kepada Tuhan dan kami percaya Tuhan akan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk, berikan sorak-sorai buat Dia. Mari kita terus bersukaria. Karena hari ini kita mau terus bersukaria bersama dengan Yesus. Marilah
sorak-sorai buat dia. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita mau katakan joy to the world, the Lord is come. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Kesukaan bagi dunia, kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Dia Raja semesta, benar dan mulia. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah, hai dunia, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Berikan sorak-sorai buat dia. Haleluya. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita boleh bersyukur karena Tuhan kita ajaib. Amin. Berikan sorak-sorai buat dia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Amsal 3 ayat yang kelima mengatakan, ketika Tuhan Yesus boleh ada bersama dengan kita, boleh lahir buat kita, boleh mati buat kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena akan berbahagia orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya penuh bahagia dan sejahtera. Amin. Jayalah kepada
segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Amin. Haleluya, berikan sorak-sorai buat dia. Bapak Ibu nggak sadar ketika Bapak Ibu nyanyikan lagu ini, Bapak Ibu sesungguhnya sedang melantunkan Amsal 3 ini dengan sempurna. Ketika Bapak Ibu nyanyikan lagu ini, boleh setiap hari di rumah, ya kan? Berbahagia orang, panjang umur di tangan kanan, tangan kiri. Bapak Ibu sedang ketika bernyanyi, Bapak Ibu melantunkan firman Tuhan dari dalam hidup kita semua. Dan hari ini juga akan ada persembahan pujian dari Fountain Acapella. Kami persilahkan waktunya. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Iya, kami Fountain Acapella, kami akan nyanyi 2 lagu. Yang pertama Amazing Grace, kemudian lagu kedua akan kami nyanyikan beberapa lagu Natal. Kita nyanyi dulu ya, baru abis itu saya ngomong lagi. Amazing grace, how sweet
to save a wretch like me, like me. I was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Yeah, yeah, I see. M-A-N-G-G-R-A. I was blind, but I'm glad now I see. Thinking how sweet it sounds to save a wretch like me. Was in the dark, since got me chains. How when I get my way back? Thank God I'm found. Was blind, but now I see. Yeah, yeah, I see. I was blind, now I see. Was blind, but now I see. Yeah, 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 was blind, but now I see. Was blind now. Now, I see, yeah. Kemuliaan bagi Tuhan. Caroling, caroling, now we go. Christmas bells are ringing. Caroling, caroling through the snow. Christmas bells are ringing. Joyous voices sweet and clear. Sing a sad of heart to cheers. Ding dong, ding dong. Christmas bells are ringing. Here we come a caroling. 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 We are not daily beggars, they go from door to door. But we are neighbors' children whom you have seen before. Love and joy come to you, and a Merry Christmas too. And God said you are happy, Happy New Year. And God said you are Happy New Year. Here we come a caroling, here we come a caroling, here we come a caroling, here we come a caroling. Christmas is coming, the goose is getting fat. Here we put a penny in the old man's hand. If you haven't got the penny, the goose is getting fat. If you haven't got the penny, then God bless you. 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 God rest you merry gentlemen, let nothing you remember Christ our Savior was born on Christmas Day. To save us all from Satan's power where we've gone astray. Oh, a tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, a tidings of comfort and joy, comfort and joy. The first Noel, the angel did say, was to start the herald angels sing, glory
exaltation. Sing, 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 sing. Joy to the world, the Lord is come. Let her receive a king. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Take the holy bud of holy, Take the holy bud of holy. fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don't we know what gay apparel? Fa la 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 la. Through the ancient Yuletide carol. Fa la 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 la. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. God bless you. God bless you. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan. Luar biasa. Bapak Ibu, 2 hari ini kita betul-betul disuguhkan dengan talenta-talenta yang luar biasa. Kemarin dengan orkestra, pemain-pemain musik yang luar biasa. Pagi ini kita boleh menyanyi dengan pemain-pemain musik kita. Dan ada juga orang yang akapela tadi nyanyi tanpa musik. Tapi dengan masing-masing mempunyai talenta yang luar biasa. Dan saya percaya kita semua punya talenta yang berbeda-beda di mata Tuhan. Tapi yang terpenting, kata Tuhan, jika kita tidak memiliki kasih, semua tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita percaya bahwa Tuhan kita ada Tuhan yang ajaib. Tuhan yang memulihkan kita, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang menopang kita, Tuhan yang sanggup menjawab seru doa kita. Dan tidak semua yang datang ke sini, saya percaya semua yang datang ke sini, semua punya pergumulan masing-masing. Dan hanya satu orang yang begitu mengasihi kita, namanya Yesus, yang boleh lahir buat saudara dan saya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab, amin, semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan sanggup melawan, amin, seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhan
Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib. Itu sebabnya ya Tuhan, kami boleh ada di tempat ini untuk merayakan akan kedatangan-Mu. Dan disitulah kami boleh menerima pengharapan. Dan kami tahu ya Tuhan, kegelapan dunia begitu mencekam. Tetapi kami bersyukur Engkau terang yang ajaib itu boleh datang. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kami bersyukur untuk keajaiban-Mu. Sehingga kami boleh belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan bersabda bagi setiap kami. Tuhan tuntun kami untuk kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku kebenaran yang hidup, yang setia, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dari setiap kami yang mendengar firman-Mu dan juga hamba-Mu yang berbicara, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selamat Natal saudara-saudara. Sudah resmi ya, tanggal 25. Dan kita bersyukur kita bisa bersama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan kita. Dan tema kita Natal tahun ini bicara soal Kristus sumber pengharapan dunia. Kristus sumber pengharapan dunia. Mari kita lihat sama-sama bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Saya akan bacakan buat setiap kita. Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Tidak ada di layar, saya akan bacakan buat setiap kita. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan merenungkannya, melakukannya di dalam keseharian kita. Nah, saudara-saudara, ketika kita bicara tentang Kristus sumber pengharapan dunia, maka kita akan melihat ada beda dengan pengharapan yang berasal daripada dunia. Ada pengharapan yang asli, yaitu berasal daripada Kristus sendiri. Tetapi juga ada pengharapan yang palsu. Kita akan melihat bersama-sama dalam perikop yang kita baca, di mana saya akan membedakan antara apa itu pengharapan yang palsu, yang ditawarkan oleh Raja Herodes. Tetapi kita juga akan melihat pengharapan yang asli, yang kemudian orang Majus itu harapkan di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara, di dalam perjanjian baru ada banyak Raja Herodes, ya Herodes yang mana ada Herodes Archelaus,
Herodes Antipas, Agripa I, Agripa II. Tetapi yang kita akan pelajari bersama yang barusan kita baca, Herodes yang dimaksudkan di sini adalah Herodes yang agung. Herodes yang agung. Saudara, mungkin ada Bapak Ibu yang heran, yang bertanya dalam hati, kok orang seperti ini dinamai yang agung, yang mulia, begitu ya. Nah, saudara-saudara, Herodes yang agung ini diberikan oleh Kaisar Romawi, gelar di mana Raja Herodes ini dia punya pencapaian yang sangat luar biasa di dalam bidang politik. Dan saudara, luar biasa karirnya, dia banyak membangun bangunan-bangunan bersejarah yang sangat penting, saudara-saudara. Dan kita melihat di sini bagaimana kerohanian yang palsu yang Raja Herodes miliki, sehingga kita bisa melihat pada saat itu ketika mereka ada di dalam bait suci, ketika Herodes ini juga membangun bait suci yang luar biasa. Sebenarnya apa yang ada di dalam motif daripada hati Raja Herodes ini? Nah, saudara-saudara, Herodes ini sebenarnya adalah bukan orang Yahudi. Ayahnya orang Edom, ibunya orang Arab. Jadi bukan orang Yahudi, saudara, tapi jadi raja Yahudi. Nah, maka saudara, Herodes perlu memikirkan trik, cara gimana supaya orang-orang Yahudi itu bisa senang, bisa mendengar, dan bisa berharap kepadanya. Nah, saudara, oleh karena itu Herodes itu menikahi anak imam besar yang bernama Mariamne. Ini adalah perempuan yang cantik, bangsa Yahudi yang menarik, terpandang. Sehingga ia berharap supaya apa? Supaya ia bisa diterima oleh rakyat Yahudi. Sehingga ia bisa memimpin dengan baik. Dan karirnya itu semakin melejit. Nah, tetapi saudara, apa yang terjadi? Bangsa Yahudi tahu raja harus dari keturunan Yahudi. Enggak bisa, ya. Jadi Raja Herodes ini ditolak, saudara, oleh orang-orang Yahudi. Dia maunya adalah raja benar-benar keturunan asli Yahudi. Nah, oleh karena itu, saudara, Herodes tidak menyerah. Herodes tidak putus asa, dia memikirkan cara yang lain. Nah, dia dapat masukan, ya, gimana ya supaya rakyat Yahudi ini bisa respect, bisa kemudian berharap kepada Herodes. Maka diberikan masukan, kamu tahu orang Yahudi itu yang paling penting adalah religius, di mana keagamaan itu menjadi pondasi utama di dalam kehidupan mereka. Maka bangunlah bait suci, ya, renovasi bait suci, ya. Dan ini adalah bait suci yang kedua, saudara-saudara, di mana bait suci yang pertama itu dibangun oleh Raja Salomo. Kalau kita ingat sejarah, Raja Salomo membangun bait suci yang pertama dan itu sangat megah, tetapi saudara-saudara kemudian dirobohkan dan kita tahu ceritanya di mana ketika bangsa Israel, bangsa Yehuda kemudian dijajah sama bangsa Babel di situ. Bangsa Israel itu mengalami kehancuran dan bait suci dihancurkan. Tapi kita tahu ketika mereka pulang dari pembuangan, saudara-saudara, kemudian apa yang terjadi? Kemudian Raja Zerubabel itu kemudian mendirikan lagi bait suci, tetapi tidak semegah dari Raja Salomo. Nah, di sini saudara, otak politiknya Herodes itu mulai muncul dan kemudian ya ini perlu kita pugar kembali bait suci. Dan saudara, mendirikan bait suci itu sekitar 46 tahun. Bukan karena nggak ada dana, tetapi saudara, kenapa sampai sekian lama? Bahkan Herodesnya itu sampai berganti Herodes yang berikutnya. Karena saudara, bait suci ini dibangun dengan emas murni dan marmer, sehingga bait suci ini tampak berkilauan. Oh, luar biasa, saudara-saudara. Jadi kita bisa melihat di sini Herodes memberikan suatu pengharapan yang dibangun dari religiusitas atau kerohanian yang palsu. Bahkan tadi kita bisa melihat kepalsuannya ini di ayat yang 4 itu seolah-olah Herodes itu pengen ngerti firman Tuhan.
Di ayat 4 dikatakan, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Nah, saudara bisa membayangkan Raja Herodes yang terkenal kejam dan sadis itu, tetapi pada hari itu dia PA bersama. Dia belajar Alkitab, pengen tahu di mana Mesias akan dilahirkan. Dan jawabannya adalah di Bethlehem. Lalu kemudian ayat ke-8 dikatakan ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Pergi dan selidikilah dengan saksama hal mengenai anak itu. Ayo pergi, kamu teliti anak itu. Lalu aku pun akan datang menyembah dia. Wah, luar biasa. Bukan hanya membangun bait suci, saudara-saudara. Tapi Herodes, PA bersama. Lalu katanya juga pengen menyembah bayi yang lahir itu. Oh, ini luar biasa, saudara-saudara. Bagaimana sekilas kalau dilihat dari luar penampakannya religius, tetapi dari dalam dia orang yang jauh daripada Tuhan. Dia tidak percaya dengan Mesias itu. Lalu kita lihat apa yang dibangun lagi oleh Herodes. Herodes itu juga memberikan kebahagiaan yang palsu. Kita tahu Herodes membangun sebuah kota mewah, saudara-saudara. Kota ini dinamakan Kaisarea. Dia bangun gedung teater, banyak tempat-tempat hiburan. Sehingga apa? Sehingga rakyatnya itu diupayakan bisa terhibur, bisa tinggal dengan nyaman. Dan kita tahu saudara-saudara bagaimana Herodes kemudian membangun ini, lalu kemudian dia sebenarnya ingin supaya karyanya ditunjukkan kepada Kaisar. Kita tahu Herodes adalah bonekanya Kaisar. Sehingga semua yang dia dibangun sebenarnya dia persembahkan kepada Kaisar. Sehingga tahtanya itu bisa tetap langgeng. Dan kita tahu juga di mana Herodes kemudian membangun aquaduk. Ya, mungkin ada yang pernah ke sana melihat aquaduk yang dibangun oleh Herodes. Memberikan fasilitas-fasilitas yang baik supaya apa? Supaya rakyatnya itu tercukupi persediaan airnya. Wah, ini luar biasa ya. Kalau kelaparan, kalau kehausan ini nggak mungkin terjadi. Karena apa? Ada persediaan air yang sangat cukup. Luar biasa bukan? Yang ditawarkan oleh Herodes. Tetapi sebenarnya apa yang ada di balik itu? Banyak proyek Herodes dibiayai dengan pajak yang sangat amat tinggi, yang kemudian sangat membebani rakyat Yahudi. Akhirnya apa? Akhirnya rakyat Yahudi mengalami kemiskinan dan ketidakpuasan. Jadi kepemimpinannya menguntungkan elit Romawi atau sekutunya ketimbang daripada rakyat Yahudi jelata. Jadi kita melihat di sini, saudara, seolah-olah Herodes memberikan kebahagiaan, memberikan suatu keamanan, tetapi sebenarnya palsu. Dan kita tahu, saudara-saudara, bagaimana rasa aman yang diberikan kepada orang-orang Yahudi oleh Herodes juga adalah rasa aman yang palsu. Bagaimana Herodes membangun bentengnya yang luar biasa. Ini bagaimana caranya bisa memotong pegunungan seperti ini di zaman dulu, saudara-saudara. Wah, ini luar biasa, dipotong dan Herodes ada di atap sana, saudara ya, di atas gunung itu, dan dia punya keamanan yang sangat luar biasa. Sehingga musuh mau naik aja udah ngos-ngosan dulu, bukan? Apalagi mau menyerang. Ya, tetapi di sini, saudara-saudara, istananya dibangun, dan kemudian dia pakai uang daripada rakyat. Dan kita tahu saudara-saudara, ada pepatah begini, lebih baik jadi babi Herodes daripada menjadi putra atau anak Herodes. Itu ada pepatah itu. Kenapa? Karena Herodes pernah menghukum mati istrinya sendiri, ibu mertuanya dan 2 anak laki-laki. Karena apa? Karena curiga ada sekongkolan untuk merebut tahtanya. Salah satu ceritanya begini, anaknya kuliah ke Roma, kemudian dapat gelar pulang, kemudian mulai berkarya, orang-orang Yahudi mulai fans dengan anaknya daripada Herodes ini. Nah, ini baru keturunan Yahudi nih, dari mamanya, ya kan? Ini keturunan nih asli. Wah, mulai fans, mulai banyak
yang senang dengan anaknya, dia mulai rasa insecure dan kemudian dibunuhlah anaknya itu. Sehingga saudara-saudara kita tahu di mana kisah ini, saudara-saudara ketika Herodes mendengar ada anak yang baru lahir dan dikatakan dia adalah raja, maka terusiklah Herodes. Saudara, kata terkejutlah di sini bukan kata terkejut dalam arti panik atau dalam arti kaget, tetapi terganggu. Dia sangat terganggu sekali, karena apa? Karena itulah watak daripada Herodes. Dia takut semua kedoknya yang dia bangun itu terbongkar. Dia takut bahwa tahtanya kemudian akan turun. Dia takut posisinya akan digantikan oleh raja yang baru lahir itu. Nah, di sini saudara-saudara kita bisa melihat bagaimana pengharapan yang ditawarkan oleh Herodes itu palsu. Dan kita bersyukur saudara-saudara, anak yang lahir itulah penasehat ajaib. Anak yang lahir itulah Allah yang perkasa. Anak yang lahir itulah Bapa yang kekal dan Raja damai. Saudara, kalau lihat dari bahasa aslinya ini penasehat ajaib sebenarnya ajaib. Kemarin sudah paduan suara sudah nyanyi, itu karangan daripada Handel. Apa judulnya? Masih ingat? Unto us was born a child. Begitu ya. Kira-kira judulnya seperti itu. Dan referennya dikatakan marvelous, counsel, wonderful. Betul ya? Wonderful dan counselor. Jadi bukan hanya penasehatnya atau nasihatnya yang ajaib, tetapi betul-betul ajaib. Anak itu betul-betul ajaib. Raja damai itu betul-betul ajaib. Dan kita bersyukur kita boleh merayakan Natal. Dan kita tahu bahwa Allah kita Allah yang ajaib. Nah, dari bagian pertama ini mari kita refleksi sejenak saudara-saudara. Betulkah kita sungguh-sungguh menerima pengharapan yang sejati? Atau jangan-jangan kita masih terjebak dengan hal-hal yang fana? Kalau kita posisikan kita di dalam kehidupan saat itu, di mana orang-orang Yahudi mungkin sedang berharap kepada suatu pengharapan yang sejati. Tetapi mereka bisa kemudian terkesima dengan apa yang ditawarkan oleh Herodes. Oh, rasanya orang ini memberikan pengharapan kepadaku, padahal itu semua adalah palsu. Saudara, apakah kita, saudara, punya juru selamat yang palsu? Apakah ada rasa aman selain daripada Kristus yang kita genggam erat-erat hari ini? Apakah kita juga menggenggam kebahagiaan selain daripada Kristus? Kebahagiaan uang misalnya, kebahagiaan tahta misalnya, bukankah itu mirip dengan Herodes? Kebahagiaan dunia misalnya, penghiburan yang ditawarkan oleh dunia, bukankah itu semua yang ditawarkan oleh Herodes? Apakah hati kita betul-betul terkait kepada Kristus? Atau jangan-jangan hati kita masih gelisah? Mazmur 42 dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Selain Allah, semua hal itu membuat kita gelisah. Apakah hal-hal yang lain itu betul-betul bisa membuat kita bertahan? Jawabannya tidak. Hal yang palsu itu sifatnya adalah sementara. Tetapi kita bersyukur kita punya Kristus yang tidak pernah berhenti dan membuat kita selesai untuk berharap. Pengharapannya bersifat kekal. Sekarang kita akan lihat bagian yang kedua. Saudara, bagian yang kedua kita melihat orang Majus yang menaruh pengharapan kepada Mesias yang sesungguhnya. Nah, kalau kita melihat gambar ini, saudara, ini adalah drama Natal yang seringkali ditampilkan. Mungkin waktu saudara dan saya waktu sekolah minggu, waktu remaja. Saudara, kita lihat di sini bagaimana
semua rombongan itu datang di hari kelahiran Yesus. Termasuk orang Majus. Saudara, ada yang salah di sini? Yang salah adalah seharusnya orang Majus itu belum datang. Karena apa? Dalam firman Tuhan dikatakan datangnya ke rumah anak itu. Bukan di palungan. Artinya ada jarak yang cukup panjang. Kira-kira Yesus itu berusia 2 tahun. Jadi lumayan panjang perjalanannya mereka. Dan kemudian saudara-saudara, orang Majus itu bukan 3. Kenapa 3? Karena satu mempersembahkan emas, satu persembahkan kemenyan, satu mur. Kira-kira begitu dramanya, bukan? Tetapi saudara, orang Majus di sini jamak dan mereka hidup berkelompok-berkelompok. Sehingga mungkin ada belasan atau puluhan orang Majus yang datang. Dan di sini saudara-saudara kita bisa melihat dari mana orang Majus itu berasal. Kemungkinan mereka berasal dari Persia atau Babilonia. Babilonia kemudian dikuasai oleh Persia, kira-kira wilayahnya sama saudara. Wilayahnya ada di sebelah timur. Di sebelah timur daripada Yerusalem. Mereka lihat bintang, kira-kira perjalanannya 2.200 km. Saudara bayangkan, sekian lama mereka harus menempuh dengan unta atau jalan kaki. Di sini saudara, mereka di dalam pergumulan itu mereka mencari raja yang barusan lahir itu. Sehingga kita bisa melihat apa yang bisa kita pelajari di sini. Di mana ketika Daniel 2 ayat 48, saudara-saudara, dikatakan ada wise man. Wise man di sini, saudara-saudara, sama katanya yang dipakai dari orang Majus. Di dalam versi bahasa Inggris juga dikatakan wise man. Nah, wise man di sini, saudara-saudara, adalah orang yang ahli di dalam perbintangan. Mereka juga senang dengan filsafat. Mereka juga senang hal-hal religius, juga pengobatan. Nah, tetapi dalam bahasa asli itu magis atau magos. Nah, magos ini kalau diterjemahkan bisa jadi magic. Magic bisa magician. Nah, saudara, kalau magic, saudara dengar sekarang, saudara akan beda konotasinya dengan pada saat itu. Orang yang menguasai ilmu fisika, ilmu kimia pada saat itu, mereka juga melihat, wah ini kok bisa berubah warna. Nah, ini dianggap sebagai magos juga. Jadi sesuatu yang di luar kebiasaan mereka dan menguasai ilmu lebih banyak, ini bisa dianggap wise man. Nah, Daniel misalnya, dia bisa menafsirkan mimpi. Daniel itu juga dianggap orang Majus, begitu ya. Dan dikatakan mengepalai orang-orang Majus pada saat itu. Sehingga apa? Sehingga kemungkinan orang-orang Majus ini berasal daripada Babilonia ataupun dari Persia. Ini tempatnya sama. Babilonia setelah dia dihancurkan oleh Persia, maka negara itu, kota-kotanya dikuasai oleh Persia. Nah, kita lihat saudara-saudara, apa yang ada di dalam kerohanian daripada orang-orang Majus. Kalau tadi kita lihat kerohanian daripada Herodes, kerohanian yang palsu. Religius yang dibangun dari luar. Tetapi kita melihat yang dibangun oleh orang Majus adalah yang berasal dari dalam. Saudara, ketika orang Majus itu ketemu dengan anak sekitar 2 tahun. Saudara, saya membayangkan dari jadi orang Majus, ngelihat raja dalam bentuk anak. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus yang mengubahkan hati mereka, saudara, tak mungkin mereka bisa percaya. Mereka jauh-jauh di dalam perjalanan, mereka berlelah-lelah, begitu ketemu anak kecil, saudara-saudara ya. Anak kecil. Tetapi di sini, saudara, mereka datang dengan kesungguhan hati. Begitu berjumpa dengan sang anak itu, tetap hatinya menyembah. Hatinya taat total. Hatinya sungguh-sungguh.
Bukankah lebih keren penampilan Herodes, lebih mirip raja? Dan memang pada saat itu statusnya raja. Tetapi di sini saudara-saudara, orang Majus itu melihat penampilan anak kecil yang lemah, yang tak berdaya. Tetapi dengan kesungguhan hati dia mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Dan dia yakin bahwa inilah raja yang dilihatnya, yang diberitakan itu. Sehingga kita bisa melihat bahwa pemahaman daripada orang Majus itu memang masih sedikit. Kalau dibandingkan dengan Herodes, dia sudah pendalaman Alkitab bersama dengan ahli Taurat. Tetapi saudara-saudara, di sini orang Majus itu taat total, sungguh-sungguh menyembah, memberikan totalitas kepada anak umur 2 tahun itu. Kemudian kita bisa melihat bagian berikutnya. Ketika dia berharap kepada pengharapan yang sejati, apa yang muncul? Adanya kebahagiaan, adanya rasa aman yang sejati. Saudara bisa bayangkan mereka perjalanan sekian jauh, sekian lama, berbulan-bulan, mungkin 1,5 sampai 2 tahun. Dari penampakan bintang itu, kemudian mereka berjalan, mereka terus, saudara. Tidak ada pesawat, tidak ada transportasi cepat, tetapi mereka bersabar menunggu. Dan ketika kita melihat bagian firman Tuhan, di ayat yang ke-10 dikatakan, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Saudara, seorang yang bertanya, gimana ya kok Tuhan memakai bintang kepada orang Majus? Dengan kedaulatannya, Tuhan bisa pakai malaikat untuk memberitahu kelahiran Yesus kepada orang-orang Yahudi. Yusuf, Maria, gembala-gembala, dapat infonya dari malaikat. Tetapi untuk orang-orang non-Yahudi, Tuhan bisa pakai alat kafir yang mereka percaya, yaitu bintang atau ilmu pengetahuannya mereka. Tuhan dengan kedaulatannya dia bisa bekerja dengan segala macam cara. Dan Tuhan ingin memanggil orang-orang yang non-Yahudi. Untuk supaya apa? Supaya Injil, berita keselamatan itu terdengar ke seluruh dunia. Jadi itu cara Tuhan. Dan luar biasanya adalah ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ini belum ketemu Yesus. Ini di dalam perjalanan yang sesaat lagi sampai. Jadi lihat bintang, terus kemudian mereka ikutin, terus kemudian di atas rumah itu mereka lihat bintang itu dan wah, happy banget, senang banget, kayak dapat lotre, saudara-saudara. Saudara pernah mengalami kesenangan yang sedemikian senang? Dan orang-orang Majus itulah, saudara, ketika melihat bintang itu, happy sekali, senang sekali, seolah-olah kelelahan mereka itu terbayarkan dengan sempurna. Seolah-olah mereka sudah jalan berjeri lelah, jauh sekian lama dan sepertinya plong sekali, senang sekali, happy sekali, saudara. Karena apa? Karena mereka sebentar lagi akan melihat anak itu. Dan saudara, kita bisa nebak, meskipun Alkitab tidak mencatat, kalau ketemu bintang aja sudah happy-nya setengah mati. Waktu ketemu Yesus bagaimana? Senang sekali, happy sekali, saudara-saudara. Dan kemudian ia persembahkan emas, kemenyan, dan mur dengan sukacita. Heran, mereka tidak merasa rugi karena sudah keluar tenaga, bahkan uang. Mereka tidak merasa apa yang mereka lakukan itu sia-sia. Mereka tidak merasa bahwa waduh capek-capek ini keluar keringat, keluar duit pula.
berjeri lelah, padahal mereka belum tahu arti pelayanan pada saat itu. Dan bukankah ada banyak orang Kristen yang sudah berjeri lelah lalu dia berkata bahwa aduh aku sudah capek, aku sudah lelah, aku sudah keluar uang, aku sudah keluar tenaga. Apa yang aku terima? Tetapi di sini mereka melihat seolah-olah ini sesuatu bonus yang sangat berharga yang tidak ada bandingnya dengan apa yang mereka keluarkan. Di sini saudara-saudara, mereka dilimpahi dengan sukacita. Dan mereka mendapatkan rasa aman yang sesungguhnya. Kita perhatikan tadi, Herodes memberikan kebahagiaan. Herodes memberikan kerohanian yang palsu. Herodes memberikan rasa aman yang palsu. Tetapi Kristus memberikan kepada orang-orang Majus kebahagiaan yang sesungguhnya. Kristus memberikan rohani yang sesungguhnya kepada orang Majus itu. Dan Kristus memberikan yang terakhir adalah rasa aman yang sesungguhnya. Dari mana kita tahu? Kita lihat ayat 12, mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara garis bawahi melalui jalan lain. Di sini orang yang mengasihi Tuhan dilindungi oleh malaikat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, orang yang percaya atas kedaulatan Tuhan, di situ Tuhan membuka jalan. Saudara bisa bayangkan kalau Herodes kembali, orang Majus kembali ke Herodes itu, saudara-saudara, apa yang akan terjadi? Habislah orang Majus itu. Tetapi bukan itu poinnya, saudara-saudara. Ketika mungkin, saudara, mereka mungkin tidak harus habis, atau mungkin mereka hanya di penjara, tetapi yang paling penting adalah Yesus ada di mana ketahuan sama Herodes. Ini planningnya Herodes. Untuk apa? Untuk membunuh Yesus. Yesus itu benar-benar dicari-cari oleh Herodes. Jadi pengen sekali supaya apa? Supaya orang Majus itu kembali kepada Herodes, lalu ditanya-tanya, lalu kemudian apa? Dicarilah Yesus, kemudian dibunuh. Saudara bisa bayangkan, kalau Yesus dibunuh, tidak ada keselamatan dan pengharapan bagi dunia. Karena mungkin belum menyiapkan murid-murid dan sebagainya. Berita Injil akan terhambat. Dan saudara kita tahu, Allah berdaulat menjaga supaya Yesus tetap hidup. Maka kita tahu kisah berikutnya di mana Herodes itu betul-betul mencari anak itu untuk membunuh dia. Sehingga saudara kita tahu di ayat yang ke-16, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diberdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Wow, ini perlindungan dari Tuhan. Ini rasa aman yang sejati yang diberikan kepada orang Majus itu. Saudara mungkin ketika mendengar ini kelihatannya enak ya, kelihatan mulus. Orang Majus dikasih mimpi, dikasih info, kasih penglihatan, jangan lewat jalan situ. Tetapi saudara kalau kita bayangkan jadi orang Majus, ketika saudara dan saya lewat jalan lain, itu gak mudah. Artinya orang Majus itu harus keluar dari zona nyaman. Artinya jalan sebelumnya itu sudah hafal. Mereka tinggal balik lagi jalan yang sebelumnya, bukan? Tetapi di sini mereka harus lewat jalan lain yang mereka tidak kuasai medan itu.
Bisa jadi jalan lain itu lebih membahayakan, ada banyak batu, ada kerikil tajam. Bisa jadi jalan lain itu membuat mereka lebih haus, membuat mereka lebih lapar. Tetapi saudara-saudara, di sini Tuhan melindungi mereka. Dan jalan lain ini adalah jalan yang terbaik untuk mereka daripada ketemu Herodes. Saya percaya saudara juga mungkin pernah mengalami lewat jalan lain. Saya nggak tahu pergumulan saudara. Ketika jalan sedang lurus kemudian Tuhan belokkan, sepertinya itu membuat kita tidak nyaman. Tuhan, ada apa lagi Tuhan? Sudah berkaca dalam kehidupan daripada orang-orang Majus itu yang juga tidak nyaman, tidak ada ways pada saat itu, tidak tahu ini lewat mana. Lalu kemudian ayo kita cobalah lewat jalan sini. Itu banyak sekali lubang-lubang, banyak sekali tebing yang terjal. Enggak apa-apa, kita coba. Pokoknya jangan lewat jalan situ. Ayo kita beriman. Aduh aku udah capek. Ayo bro, ayo kita sama-sama lagi. Kita bangun kekuatan lagi. Mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan saudara, saya percaya saudara, ketika jalan hidup tidak mudah, penyertaan Tuhan cukup bagi kita. Amin. Dan saudara, mungkin kita pernah mengalami di mana Tuhan membelokkan dan kemudian kita baru berkata, oh ini toh maksud Tuhan apa dalam hidup. Tuhan tidak izinkan aku jalan ke sana. Tapi Tuhan seolah-olah membelokkan. Rasanya gak enak. Rasanya keluar dari zona nyaman. Tetapi disitulah yang terbaik buat kita. Dan kita sekarang bisa berkata, oh ini toh maksud Tuhan. Jalan lain itu bisa dengan kesulitan hidup. Jalan lain itu bisa dengan sakit penyakit. Jalan lain itu bisa dengan zona yang tidak aman, tidak nyaman. Jalan lain itu bisa sesuatu hal yang baru bagi setiap kita. Tetapi jalan lain itu jalan yang terbaik yang Tuhan berikan buat saudara. Di situ saudara kita diajak Tuhan untuk melihat penyertaan Tuhan itu sempurna. Dan kita bersyukur hari ini kita berbeda dengan orang-orang Majus itu. Orang-orang Majus itu saudara-saudara mereka belum melihat secara sempurna bayi atau anak 2 tahun itu akan menjadi seperti apa. Pokoknya mereka percaya dengan iman. Pasal-pasalnya Kristus itu belum terlihat, bukan? Tetapi kita hari ini sudah melihat mulai dari Kristus lahir, Kristus melakukan mujizat, memberikan pelayanan, Kristus mati, Kristus bangkit, Kristus naik ke surga. Saudara, bukankah saudara pasal itu sudah terlihat dengan sangat amat jelas? Sehingga waktu Tuhan menyediakan jalan lain bagi setiap kita, saudara kita tahu apa yang ada di ujung sana. Kita tahu Kristus yang sudah mati dan bangkit buat kita akan terus menjaga hidup kita dan menuntun kita. Sehingga kita punya masa depan yang sempurna di dalam Tuhan. Saya tutup dengan kisah seorang penyair, Fanny Crosby. Fanny Crosby penulis lagu him, matanya buta. Ketika dia mengalami kesulitan keuangan, dia bergumul, dia berdoa. Biasanya tidak seperti ini karena cukup besar, ada tagihan yang dia harus bayar dalam waktu yang singkat. Dia terus berdoa ngemis sama Tuhan. Dari hasil daripada karyanya tidak ada kecukupan. Tetapi Tuhan menyediakan jalan lain. Ia mendengar ada seorang mengetuk pintu rumahnya. Ada seorang pria menyerahkan selembar kertas uang sekian dolar persis dengan tagihan
yang diberikan kepada Fanny Crosby tersebut. Persis jumlahnya sama. Dia terharu sekali ngelihat Tuhan punya cara yang luar biasa. Dia tidak terbayang akan hal itu. Kemudian dia menulis lagu Sepanjang Jalan Tuhan Pimpin. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Rahmat-Nya selalu serta dan melindungi daku. Rahmat-Nya melindungi daku. Dan ini, gubahan ini, dia terinspirasi dari Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membawaku ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Tidak berhenti di sana, saudara. Apa? Di tempat yang kelam. Kadang kita cuma maunya pada rumput yang hijau, bukan? Tapi di tempat yang kelam, itu juga adalah sebuah pengharapan, di mana Tuhan akan beserta dengan kita. Sehingga kalau kita boleh melihat hidup di dalam kekristenan, adalah sebuah labirin. Ketika kita mungkin mentok, percayalah Tuhan menyediakan jalan lain. Jangan putus asa. Jangan depresi. Jangan putus harap, saudara, ketika sebuah persoalan kau merasa mentok. Kembali berharap kepada Tuhan. Berdoa, naikkan pujian. Dan kita tahu, kata lagu anak sekolah minggu, di dalam dunia ada dua jalan. Yang lebar, kita udah tahu. Ketika kita menjadi orang Kristen, hidup kita menjadi lika-liku. Lebih kecil jalannya, lebih sempit. Dan itulah labirin ya. Harus belok sana, harus belok sini. Tetapi sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Jangan kita merasa bahwa Tuhan tidak mendengar doa kita. Karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Seperti orang Majus yang jauh perjalanan tapi hati dekat sama Tuhan. Herodes dekat tetapi hati jauh, bahkan menghina Kristus. Dia ada di bait suci tetapi tidak mengenal Kristus. Orang Majus datang dari timur, tetapi dia hatinya sudah dekat dengan Kristus. Maukah di Natal tahun ini kita semakin berharap kepada Kristus? Jangan kepada dunia. Dunia menawarkan pengharapan yang palsu. Tapi Kristus menawarkan pengharapan yang sesungguhnya. Mari kita tunduk kepala. Mari kita tenang sejenak di hadapan Tuhan. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri sama-sama. Mari kita kembali percaya, kita menaruh harapan kita. Aku percaya kepada Tuhan kita yang ajaib. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan
Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Bapa di surga, kami sungguh mengucapkan syukur dan terima kasih karena kami percaya Engkau Allah yang ajaib. Allah yang turun tangan untuk memberkati setiap kami. Kami bersyukur Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, ketika kami menaruh harapan kepadamu, disitulah pengharapan yang sejati, pengharapan yang sesungguhnya. Dan kami percaya kami tidak akan pernah kecewa ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang dari dulu, sekarang bahkan selama-lamanya layak untuk kami harapkan. Kami berdoa, kami serahkan untuk setiap kami dalam keluarga dan pergumulan pekerjaan. Kami berdoa, Tuhan campur tanganlah ya Tuhan. Kami boleh dilawat oleh Engkau, kami boleh dikuatkan dan kami tahu kapan kami mengikuti akan jalan-Mu. Ketika kami mengalami jalan buntu, kami percaya Tuhan membuka jalan yang lain. Ketika kami menghadapi pergumulan yang tidak mudah, Tuhan membuka solusi bagi setiap kami. Dan dekatkan kami ya Tuhan kepada hati-Mu dan pikiran-Mu. Sehingga kami bersyukur, kami boleh kembali berharap kepada-Mu. Kau Allah yang layak kami andalkan. Kau Allah yang layak kami tinggikan. Kami bersyukur, kami memuji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Silakan untuk para petugas mempersiapkan diri. Kita akan berdoa terlebih dulu, menyerahkan persembahan yang kita berikan. Bapa dalam surga, kami sekali lagi berdoa, karena begitu besar kasih-Mu, Tuhan boleh lahir di tengah dunia, bahkan lahir dalam hati kami, orang-orang berdosa yang layak dimurkai. Tetapi Tuhan
nyatakan kasih-Mu bagi setiap kami. Dan disitulah ya Tuhan, ketika kami memberikan persembahan, kami boleh teringat kembali akan kasih Tuhan. Biarlah kami boleh memberi dengan kasih, memberi dengan sukacita, seperti orang-orang Majus itu, yang dari kejauhan berjerih lelah, tapi menemukan sukacita ketika mereka datang berjumpa Yesus, bahkan memberikan persembahan kepada sang anak itu. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat, selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengan berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah, dari kanak-kanak yang dipalungannya. Salam, salam. Orang Majus datang turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Emas dan kemenyan dan mudi persembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam, 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 salam. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita, kita tutup dengan doa berkat. Kiranya segala kemuliaan hanya bagi Allah kita, dan terimalah berkat daripada Allah Tritunggal. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dan pengampunan dari Allah Anak, Yesus Kristus, dan penyertaan dan kuasa dari Allah Roh Kudus terus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan. Selamat ucapan Natal Bapak Ibu. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you. Bapak Ibu bisa lihat depan belakang kiri kanan. Sampaikan selamat Natal. We wish you a Merry Christmas. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat, selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Dan Tahun Baru. Dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas. Selamat Hari Natal buat semuanya. God bless you all.